Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kita kali ini kita akan membahas mengenai negara Republik Indonesia yang rusak. Kemarin telah beredar informasi mengenai Mahfud MD yang sudah membongkar istana kemerdekaan Republik Indonesia, istana kepresidenan Joko Widodo, bahwa dalam proses berlangsungnya negara, dalam proses berlangsungnya kepemimpinan Pak Joko Widodo ini dan juga Ma'ruf Amin, terdapat praktik-praktik untuk masyarakat Republik Indonesia, yaitu adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Disampaikan oleh Mahfud MD bahwa semua praktik-praktik yang ada di dalam Republik Indonesia ini tidak bisa terlepas, dengan kata lain selalu menjadi penyelesaian masalah pertama adalah konflik mengenai korupsi. Implisit yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwasannya negara kita sedang susah-susahnya untuk mengentaskan yang namanya korupsi. Dari tahun ke tahun, dari presiden to presiden, tidak pernah ada atribusi mengenai bagaimana menghapuskan korupsi di negara Republik Indonesia ini. Korupsi kita tak terkendali. Setiap sektor yang ada di birokrasi, pengusaha, semua lini yang ada di bangsa Indonesia, itu semua termasuk adalah lembaga-lembaga yang juga menggunakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lah, ini kan secara sadar seharusnya kita mengakui bahwa kepemimpinan Joko Widodo ini dan juga Ma'ruf Amin ini sedang rusak-rusaknya, sedang parah-parahnya, meskipun banyak dari ilmu statistik yang menyatakan bahwa negara kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, pengangguran kita diselesaikan oleh Pak Jokowi dengan baik-baik. Tetapi rupanya yang disampaikan oleh Mahfud MD itu lain dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di istana, yang tidak selalu mengedepankan intelektualitas. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa mekanisme negara mengenai korupsi itu tidak ada. Lah, solusi yang kemudian diberikan oleh Pak Mahfud MD itu bahwa untuk tahun berikutnya, untuk 2024 harus ada pemimpin yang tangguh. Jadi ada teorinya bahwa kalau negara sudah anarkis, maka negara dalam waktu yang sama harus memunculkan strong leader. Harus ada leader yang kuat, harus ada leader yang berani untuk menyatukan dan untuk memberikan atribusi kepada apa yang terjadi hari ini. Nah, sekarang dalam konflik yang ada di bangsa Indonesia, korupsi, kolusi, nepotisme yang kemudian menjadi satu suguhan masyarakat Indonesia yang tidak itu menjadi rahasia umum lagi. Negara kita hancur oleh karena tidak lain tidak bukan. Jadi tidak ada penyebab lain yang mengakibatkan kita rusak, yang mengakibatkan bangsa Indonesia hampir bangkrut, itu kecuali satu yang bernama korupsi. Maka solusinya satu, bahwa kalau kemudian kita sadar bahwa negara kita hancur, satu-satunya jalan adalah bagaimana negara mengambil alih kekuasaan. Thailand, Myanmar, saat negara mereka sedang hancur-hancurnya, rakyat mengambil alih kekuasaan. Amerika Latin juga sama. Ketika negara sudah diambang kehancuran di Amerika Latin, maka masyarakat dalam negara tertentu mengambil alih kekuasaan. Tapi kita tunggu-tunggu yang terjadi pada bangsa Indonesia. Sudah rusak bangsanya, sudah rusak negaranya. Tapi masyarakat Indonesia tidak pernah juga mau punya keinginan untuk mengambil alih kekuasaan. Amerika Latin, Thailand, Myanmar sudah mengkudeta presiden tertinggi mereka karena alasan adanya kekacauan, bahwa rusak kepemimpinan negara mereka pada saat si A memimpin, maka diganti oleh kekuasaan masyarakat. Seharusnya dalam momentum ini adalah momentum bagaimana masyarakat merebut kudeta. Jadi sudah tidak ada lain. Bahwa apakah persoalannya kita mampu untuk mengambil kekuasaan atau tidak secara hukum yang berlaku.
Tapi kalau ada kesadaran holistik masyarakat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan, mengambil alih Indonesia, untuk membawa Indonesia kepada yang dicita-citakan oleh the founding fathers kita, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil alih kekuasaan. Kita tinggalkan Pak Jokowi, kita tinggalkan Ma'ruf Amin, kita tinggalkan semua menteri-menteri yang ada di bangsa Indonesia yang kemudian punya mental juga korupsi, untuk membangkitkan semangat Indonesia yang berwibawa, yang tegas, yang pada akhirnya bisa menyatukan dan bisa memberikan atribusi untuk masyarakat Republik. Demikian apa yang kita bisa sampaikan dalam konten kita kali ini. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.